Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali terus berjumpa setiap hari untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Kita membahas Matius pasal 14 ayat 30. Tadinya saya berpikir saya akan menyelesaikan ayat 30 hingga ayat yang ke-33 secara langsung, tetapi waktu saya membaca ayat 30, ada bagian yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Karenanya saya hanya akan membaca ayat 30 dan setelah itu kita membahas ayat ini. Matius 14 ayat 30, kisahnya masih sama. Pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjalan menaiki perahu menyeberang Danau Galilea lebih dahulu supaya Yesus bisa berdoa, dan Yesus berdoa pada waktu hari sudah malam seorang diri. Sementara murid-muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang, dan kemudian kita membaca Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah malam yang gelap, mendatangi murid-muridnya, dan karenanya murid-murid ketakutan dan menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Tetapi setelah itu Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Maka Petrus berkata, "Tuhan, karena itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Kemudian Yesus berkata, "Datanglah." Maka Simon Petrus keluar dari perahunya, berjalan di atas air. Nah, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, maksudnya Petrus, dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saya tidak tahu apakah Petrus pernah bermimpi hal ini atau tidak, tapi saya yakin Petrus tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan berjalan di atas air. Yang dia tahu, dia akan terus bergelut di Danau Galilea karena dia adalah seorang nelayan sebelum mengikut Yesus, dipanggil menjadi muridnya. Dan Petrus turun ketika Yesus berkata, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hari-hari ini ada orang-orang yang anti kekristenan, tidak suka dengan kekristenan, lalu berkata, "Coba hari ini, kalau memang kamu ikut Yesus, kamu jalan di atas air." Ya, emang apa perlunya? Ya, ini kan sama dengan mempersamakan dengan, ya kalau kamu percaya kepada Tuhan, coba belah laut Teberau jadi dua supaya kau bisa menyeberang laut Teberau. Ini kan pertanyaan yang sebetulnya konyol, tidak perlu dipertanyakan. Yesus berjalan di atas air ada perlunya, dan tidak selalu Yesus berjalan di atas air, hanya sekali dicatat di dalam Alkitab. Dan Petrus berjalan di atas air juga cuma sekali dicatat di dalam Alkitab, karena ada perlunya. Yesus sedang ingin menjawab permohonan dan tantangan dari Simon Petrus. Itu sebabnya Simon Petrus diizinkan berjalan di atas air. Nah, ayat 30 menarik, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Masa sih cuman merasa angin gitu aja kok dia jadi takut. Nah, masalahnya kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me." When he saw the wind was boisterous, atau boisterous artinya terjemahan lainnya, the wind was too strong, anginnya terlalu kuat. Dikatakan di sini, tetapi ketika dia melihat, jadi bukan sekedar merasakan, tetapi rupa-rupanya pada waktu Petrus turun dari perahu, dia menatap kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi kemudian dia mulai menengok ke kanan ke kiri, dia merasa tiupan angin, dia menoleh ke kanan ke kiri, dan di saat itulah dia merasa takut. Dan itu sebabnya dikatakan dia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, hal ini juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita berjalan, pandangan mata kita tertuju kepada Yesus.
kita dapat kekuatan, dapat pertolongan. Tapi kemudian kita mencoba untuk menoleh ke kanan, ke kiri. Disitulah maka fokus mulai berubah dan kita mulai takut. Nah, kita melihat ini banyak kali terulang dalam hidup kita, di mana kita tergoda untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam pelayanan kita pun juga seperti itu. Kita murni fokus pelayanan. Saya mau melayani Tuhan, cinta Tuhan. Oh, bekerja untuk Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tapi mulai kita menoleh ke kanan kiri. Aduh, di sana kok mobilnya kok bagus ya. Aku naik mobilnya kok Toyota Kijang tahun 80, Kijang kaleng. Lalu kita mulai terganggu fokus kita ke kanan dan ke kiri. Dan kita mulai terpengaruh karenanya. Dan disitulah awal kejatuhan kita. Kita tidak lagi fokus kepada panggilan. Tetapi kita berubah kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan kita melupakan panggilan. Ayo kembali pandang kepada Tuhan, kembali kepada panggilan, bukan menoleh ke kanan ke kiri. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mulai menoleh ke kanan ke kiri, aduh, suasananya kok tambah hari tambah runyam ya. Indonesia kok tambah lama tambah begini ya. Amerika kok tambah lama tambah begini. Kita takut dan gentar. Tapi pada waktu kita kembali mengarahkan mata kita kepada Yesus, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya langkah yang dilakukan Petrus tidak salah. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Inilah langkah yang harus kita ambil waktu kita takut. Lihat sana, lihat sini. Datang kepada Yesus, berseru, Tuhan, tolonglah aku. Pandang Yesus. Nah, sudah yang dikasih Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Alkitab mencatat bahwa mereka selalu bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Sehingga kitab Bilangan pasal 21 mencatat ayat 5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka sudah dikasih makan roti dari surga, mereka berkata muak. Mereka dikasih binatang, dikasih burung-burung yang berjatuhan, mereka merasa muak. Lalu ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ular tembaga yang ditinggikan di sini adalah melambangkan Kristus yang mati di atas kayu salib dan ditinggikan. Pada waktu orang Israel dipagut oleh ular, kemudian mereka memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu. Alkitab berkata, maka ia tetap hidup. Inilah yang saya mencoba untuk menghubungkan ayat tadi tentang Simon Petrus berjalan di atas air dan bagian ini. Simon Petrus hampir tenggelam, tapi pada waktu dia mengarahkan mata kepada Yesus dan berteriak, Tuhan, selamatkanlah aku. Maka Yesus datang, mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Simon Petrus. Hari ini apa yang membuat kita takut? Situasi di tempat kita bekerja, suasana Indonesia sekarang, atau situasi ekonomi, wabah pandemi corona yang tidak kunjung selesai,
Atau kita melihat masa depan yang seolah-olah sepertinya suram. Melihat di Amerika situasi sekitar kita sangat-sangat mengerikan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Dan seperti Simon Petrus berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Berseru kepada Yesus, karena dia berkenan untuk ditemui. Berseru kepada Yesus, karena dia berkenan mengulurkan tangannya kepada Anda dan saya. Supaya kita boleh mendapatkan kekuatan baru menghadapi hari-hari di depan kita. Situasi dunia makin hari bukan semakin baik. Keliru kalau Anda berkata dan percaya bahwa dunia semakin baik. Yang ada dunia semakin jahat, dunia semakin rusak. Tetapi saat kita memandang kepada Tuhan, dan saat kita berseru kepada Yesus, Tuhan, selamatkanlah aku. Maka di situ kita mendapat kekuatan, penghiburan, bahkan jaminan keselamatan di atas segala-galanya. Jangan Anda takut oleh apapun juga. Jangan tengok ke kanan ke kiri. Jangan habiskan waktu nonton YouTube. Jangan habiskan waktu nonton sosial media. Jangan habiskan waktu nonton orang-orang yang nabrak penyekatan-penyekatan mudik di Indonesia. Jangan habiskan waktu lihat demo-demo anti kekristenan, anti pemerintah dan sebagainya. Hati kita takut. Tapi pandang Yesus. Pandang kepada kuasanya, baca firman-Nya setiap hari, dan kita akan dikuatkan senantiasa menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Kita terus maju karena Tuhan adalah penolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajari kami Tuhan untuk terus mengarahkan mata kami kepada Yesus dan terus berseru kepada Tuhan Yesus sebab Engkau adalah penolong kami satu-satunya. Hari ini sebentar kami menyaksikan tayangan ini. Ada rumah tangga yang sudah porak-poranda sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan melihat situasi di kanan kiri kami ketakutan. Tetapi saat kami memandang kepadamu, kami dikuatkan karena padamu ada damai sejahtera. Tolong kami Tuhan untuk tidak menoleh ke kanan ke kiri. Tapi menoleh hanya kepada Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam tayangan esok hari.